Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang elektronika, khususnya terkait dengan teori dari komponen dioda. Pada materi sebelumnya kita sudah menjelaskan konsep model dari komponen dioda, yaitu ada 3 model yang kita sudah jelaskan. Maka sekarang kita akan masuk pada simulasi elektronik menggunakan LT-Spice. Kita pertama-tama, ini sudah new file ya. Kemudian kita susun komponennya seperti studi kasus yang sudah kita buat pada materi sebelumnya. Yang pertama kita cari sumber tegangan. Kemudian kita pasangkan resistor di sini. Ada 3 resistor. Resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Kemudian komponen yang menjadi tema utama kita yaitu dioda. Kita dapat menghubungkan menggunakan di sini wire. Kemudian kita berikan ground dan hubungkan kembali dengan rangkaian utama. Kemudian kita edit properties dari masing-masing komponen. Pertama di sini adalah sumber tegangan, kita gunakan 36 volt sesuai dengan studi kasus yang sudah kita bahas. Kemudian ini adalah 6K atau 6 kilo ohm. Kemudian di sini ini 3K atau 3 kilo ohm. Kemudian R beban yang kita tinjau atau yang menjadi objek dari yang kita ingin cari di sini adalah 1K, 1 kilo ohm. Maka rangkaian ini sudah siap untuk kita running, untuk kita analisis. Setelah selesai kita dapat merunningnya dengan di sini mengklik run atau simulate, klik simulate run, ya, bisa lewat manapun, atau klik kanan di sini pun bisa ada run. Kemudian kita tentukan waktunya, stop time-nya misalnya selama 1 milidetik. Nah, maka di sini akan muncul dari analisis. Nah, kemudian yang ingin kita cari di sini adalah arus dan tegangan pada hambatan 1 kilo ohm. Nah, kita tentukan dulu arus yang mengalir dengan mengklik pada resistor 3 ini. Maka di sini kita akan dapat melihat arusnya, yaitu sekitar 3,8 negatif 3,8 miliampere. Oh, kita mau perbesar lagi. Ini bisa kita perbesar lagi. Ini terlihat ya. Ini kita perbesar terus supaya lebih jelas. Nah, maka ini sudah terlihat di sini.
Ini ketelitiannya bisa kita terus tingkatkan ordenya. Nah, ini sudah kita peroleh. Nilai arusnya di sini adalah 3,77019 mili ampere. Jadi arus yang mengalirnya adalah sebesar 3,77019 mili ampere. Kemudian kita pun dapat menentukan besar tegangan pada resistor beban 1 kilo ini. Jadi ini tadi sudah terlihat di sini, di paling kiri di grafik, yaitu menunjukkan 3,7718 antara 18 atau 19 di belakang komanya. Jadi ini sangat akurat ya. Kemudian kita dapat juga menentukan besar tegangannya. Kita close saja. Ini arusnya kita sudah dapatkan 3,77. Kita running lagi. Kemudian kita tentukan dulu sebagai reference di bagian bawah. Kemudian kita tentukan tegangannya. Nah, ini akan terlihat di sini. Ini tegangan pada hambatan 1 kilo atau hambatan beban. Kita perbesar ukurannya supaya terlihat lebih jelas. Nah, di sini sudah terlihat lebih jelas bahwa tegangannya adalah sekitar 3,77018 volt. Ini kita dapat terus meningkatkan akurasinya, meningkatkan jumlah angka di belakang komanya. Ini 3,77018 volt. Jadi dari hasil tersebut kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa model 2 dan model 3 ini lebih akurat dibandingkan dengan model pertama. Dan tentu yang model ketiga ini yang paling akurat untuk nilai K yang besar atau nilai resistor yang lebih besar. Untuk nilai resistor yang lebih kecil, efek dari model ketiga ini jauh lebih besar lagi. Nah, ketika resistor bebannya besar, efeknya tidak terlihat antara model 2 dan model 3, tidak terlihat perbedaannya yang signifikan. Tapi ketika kita menggunakan nilai resistor di sini, baik beban maupun rangkaiannya, kita perkecil menjadi satuannya ohm, maka efek dari model ketiga ini efeknya akan jauh lebih besar lagi. Artinya model ketiga adalah model yang paling mendekati hasil data eksperimen untuk nilai R yang kecil. Untuk nilai R yang besar, maka model kedua dan model ketiga ini tidak terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Tapi model 2 dan model 3 ini lebih baik dibandingkan dengan model dioda yang pertama. Demikian kuliah elektronika terkait dengan konsep atau teori tentang dioda. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentang penerapan dioda pada power supply atau rangkaian power supply sebagai rektifier atau penyarah sinyal. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.